Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi hidup, tapi nggak benar-benar hidup? Kamu bangun pagi, mandi, kerja, belajar, ketawa, ngobrol. Tapi semua itu kayak sekadar formalitas. Langkahmu jalan, tapi jiwamu diam. Kamu pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Tapi saat kamu berhenti sejenak, ada rasa kosong yang tiba-tiba menyergap. Semua orang bilang kamu baik-baik aja. Kamu pun udah terlalu sering jawab, "Gak apa-apa kok." Tapi kamu tahu, ada sesuatu yang retak di dalam. Ada ruang hening yang gak bisa dijelaskan. Dunia ini bising, terlalu bising. Tapi anehnya justru di tengah semua kebisingan itu, yang paling terasa adalah sunyi. Ada masa ketika kamu mulai mempertanyakan semuanya. Apa gunanya semua ini? Kenapa aku ngerasa sendirian banget, padahal di sekelilingku rame banget? Tuhan, di mana Engkau? Kamu mungkin gak cerita ke siapa-siapa karena kamu takut dibilang lebay, takut dianggap drama. Tapi yang sebenarnya kamu cuma ingin ada yang benar-benar ngerti. Kamu gak butuh solusi instan. Kamu cuma pengen dipeluk, dimengerti, dan diakui bahwa rasa lelahmu itu nyata. Mungkin kamu juga mulai ragu sama imanmu. Mulai nanya, kalau aku percaya Tuhan, kenapa aku masih ngerasa seperti ini? Tapi tahu nggak, bahkan Yesus, juru selamat kita, pribadi yang paling dekat dengan Bapa, juga pernah merasa sendiri. Di Taman Getsemani, saat semua muridnya tertidur, Yesus sendirian bergumul. Dia berkata di dalam Matius 26 ayat 38, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Bahkan dalam Lukas 22 ayat 44 ditulis, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus tahu rasa hancur. Yesus tahu rasa sunyi. Dan justru karena itu, dia sangat mengerti perasaanmu sekarang. Tuhan gak pernah minta kamu selalu kuat. Dia tahu kamu rapuh. Dia tahu kamu letih. Dan justru di titik paling rapuh itu, dia ada dan dekat denganmu. Di dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dia dekat denganmu, bukan hanya saat kamu berhasil, atau kamu merasa rohani, tetapi saat kamu merasa hancur, remuk, dan kosong. Disitulah kasih-Nya datang seperti cahaya pagi yang pelan-pelan tapi pasti. Kalau kamu hari ini merasa kosong, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi itu adalah ruang yang Tuhan izinkan untuk bisa diisi ulang oleh-Nya. Bukan oleh likes, bukan oleh validasi orang lain, tapi oleh kasih yang enggak bergantung pada performamu. Kadang kita enggak perlu jawaban instan. Kadang kita cuma perlu diam dan bilang dalam hatimu, Tuhan, aku lelah, tapi aku datang. Dan saat kamu berkata begitu, kamu akan sadar, harapan itu belum mati. Cahaya itu belum padam. Tuhan belum pergi. Dia hanya menunggu kamu berhenti sejenak, berhenti dari pelarianmu, dan mulai mendekat lagi.